Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh sukacita kami hadir kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi Gereja Kristen Person Bali, Jemaat Galilea Benbasi, pada hari Sabtu pagi ini, tanggal 9 September tahun 2023. Tahun 2023 kami rasakan di mana pulihnya kembali ekonomi, khususnya di Bali, dengan kembalinya bergulir pariwisata. Kami merasakan bagaimana keadaan pariwisata yang kembali pulih. Kami merasakan bagaimana hiruk pikuknya jalan-jalan di Bali pada saat ini. Kami tidak komplain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Justru kami merasa bersyukur Tuhan berikan kami kembali kehadiran para wisatawan untuk datang ke Bali, sehingga kami bisa merasakan bagaimana kehidupan kami kembali dipulihkan oleh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendasari segala kegiatan kita, program kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baik buat kami. Tuhan, bangunkan kami kembali untuk menyambut hari yang baru. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu kami rema dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hati kami, telinga kami, mulut kami, sehingga Roh yang kudus yang bekerja buat kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dapatkan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang akan menyajikan firman Tuhan itu. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mendasari hari ini dengan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 105 ayat 8 dan Roma 11 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 105 ayat 8. Ia, Tuhan, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kemudian Roma 11 ayat 29, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memperdengarkan firman Tuhan bagi orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan diberi tema pada pagi ini adalah Tuhan setia pada janjinya. Hidup manusia itu diwarnai dengan kondisi yang pasang surut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah dinamika yang tengah kita jalani. Dalam kondisi yang baik, hidup itu akan kita jalani dengan sukacita. Tetapi pada saat manusia hidup dalam pergumulan yang panjang, tanpa adanya solusi, maka tidak sedikit orang menjadi frustasi dan putus asa. Kita sering berjanji kepada orang, dan kadang-kadang kita lupakan janji. Itulah menyebabkan orang yang tidak suka kepada kita. Ada syair lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Syair ini menunjukkan inkonsistensi manusia. Mulut manusia mudah mengucapkan janji yang indah dan sejuk didengar, namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa melaksanakannya. Tetapi tidak demikian dengan janji Allah. Allah kita adalah Allah yang adil dan setia. Dia senantiasa menepati janjinya dan tidak dapat membatalkan janjinya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat bagaimana Allah berjanji untuk menjadikan Abraham bapa segala bangsa, di mana Abraham dijanjikan mempunyai anak yang luar biasa banyaknya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit.
Apakah Tuhan meniadakan itu? Tidak. Melalui Yakub, ada Ishak, Tuhan memberikan 12 keturunan kepada Yakub. Dan dari 12 anak-anak Yakub itu, Tuhan menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar. Mari kita lihat dari Mazmur 12 ayat 7, di mana janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur perburuan di tanah. Kemudian Mazmur 18 ayat 31 itu dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dalam tobat. Bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan bersabar dengan kenakalan, kejahatan, ketidakpercayaan bangsa Israel kepada janji Tuhan. Tapi Tuhan sabar. Pada saatnya ketika 40 tahun bangsa Israel harus berada di pengasingan, diputar-putar oleh Tuhan dalam padang gurun. Pada akhirnya Tuhan menepati janjinya, bangsa Israel sampai di tanah Kanaan. Walaupun Musa tidak bisa sampai di sana, tapi Tuhan menepati janjinya. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus merasa bangga dan senang memiliki Tuhan yang menepati janji. Pernahkah Tuhan tidak menepati janjinya kepada kita? Saya kira tidak. Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita mungkin ingin janji Tuhan ditepati besok, lusa, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Tapi Tuhan punya waktu yang sangat luar biasa, yang sangat baik buat kita, yang tidak pernah kita sadari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Tapi yakinlah, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia berjanji dan Allah pasti menepati janjinya pada kita. Selama kurun waktu 2 tahun kami di pariwisata tidak bisa melihat indahnya pariwisata. Namun ketika kami berdoa, kami meminta Tuhan berikan kami kembali pariwisata ini pulih. Dan Tuhan menepati janji dalam 2 tahun. Tahun 2023 Tuhan menepati janji Tuhan untuk memulihkan pariwisata sehingga pariwisata menjadi baik. Dan kami yakin 2024 dan seterusnya Tuhan akan memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun ada kerikil-kerikil kecil yang melanda, tapi ketika kita menyebut nama Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta janji Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Biarlah firman ini menjadi bekal dalam kehidupan kita hari ini dan meyakini janji Tuhan iya dan amin. Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ini merema dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit, apapun keadaannya. Kami serahkan biar Tuhan melihara dan menjaga kehidupannya. Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga memiliki gereja-Mu di dalam yang kasih ini. Biarlah gereja ini menjadi cerminan bagi masyarakat luas, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, kami mulai hari ini. Biarlah Bapa Putra Roh Kudus berkati kami dimanapun kami berada dan apa yang menjadi program kami. Karena semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat kami yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah sarapan rohani pagi yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah hari ini menjadi hari yang indah dalam kehidupan kita semua. Ke depan Tuhan pasti selalu memelihara dan menepati janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.